Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Channel, ya, second channel, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman ataukah pemahar-pemahar yang masuk ke WhatsApp admin, yang menurut saya penting saya jelaskan kepada teman-teman tentang pasangan, ya, untuk setia satu sama lain, yang judulnya adalah lakukan hal ini maka pasangan Anda akan setia sampai mati. Dan saya akan jelaskan lebih detail khususnya tentang karakter, ya, karena kunci untuk kesuksesan dalam hubungan bahkan sampai mati pun tetap setia itu adalah yang utama di ikhtiar pada karakter ataukah watak ataukah sifat dari masing-masing pasangan. Nah, biasanya kalau kita menikah, ya, ini sepengalaman saya dan yang saya telah teliti lama, biasanya kalau kita menikah, watak pasangan itu berbanding terbalik dengan kita, ya. Semisal contoh, kalau Anda cerewet, maka pasangan Anda sedikit pendiam. Kalau Anda aktif, pasangan Anda tidak terlalu aktif. Kalau Anda lemah lembut atau sabar, biasanya pasangan Anda sedikit keras. Dan perbandingan seterusnya, baik di dalam memutuskan sebuah keputusan penting, ya, ataukah pergaulan sehari-hari beserta pasangan, yang tentunya setiap orang menikah itu wajib namanya berkelahi, ya. Tidak ada orang yang tidak berkelahi, siapapun dia, baik itu dia ustadz ataukah dia orang biasa ataukah dia pejabat, karena kelahi itu hal mutlak di dalam pernikahan. Baik itu berbeda-beda cara. Ada yang kelahi dengan melempar barang, ya. Ada yang kelahi dengan diam dan tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh pasangannya. Ada yang mengoceh sampai sejadi-jadinya. Ada yang berbagai cara, ya. Ada yang tidak kasih jatah ke bininya, ataukah jatah uang ataukah jatah batin, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggabungan karakter itu memang butuh perjuangan. Makanya kenapa banyak orang bercerai ataukah selingkuh, ya, karena penggabungan karakter di awal-awal itu tidak mau saling mengerti ataukah egois satu sama lain mempertahankan pendapat masing-masing. Karena tidak mungkin api melawan api, pasti akan semakin membara, ya. Jadi api musuhnya air.
Nah, perlulah kita saling mengerti tentang watak pasangan kita masing-masing. Nah, apakah penyebab-penyebab dalam hubungan berpasangan itu retak ataukah cerai? Biasanya yang pertama itu adalah ketidakterbukaan sesama pasangan satu sama lain, ataukah saling tidak jujur, ya. Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah apa yang dilakukan aktivitas sehari-hari, baik itu HP-nya dikunci, ya, tidak bisa dibuka oleh istri atau sebaliknya. Nah, itulah yang menimbulkan kecurigaan, ya, sehingga ketidakterbukaan itulah yang terpenting untuk menjaga hubungan, ya. Banyak orang yang tidak panjang umur pernikahannya karena ketidakjujuran ini. Jadi menurut saya harta itu nomor kesekian, ya, penyebab perceraian. Yang pertama itu karena ketidakjujuran, ya. Sehingga misalnya dalam pengeluaran uang bisa gara-gara kalau ekonominya biasa 100.000 bisa saling bentak-bentak, ya. Kalau dia kaya raya, ya uang ratusan juta entah kemana tanpa ada konfirmasi, ataukah tentang teman dengan siapa dia bergaul tidak terbuka. Jadi saran yang pertama supaya setia, ya, sampai mati, yaitu harus terbuka segala sesuatunya. Bahkan banyak yang saya lihat suami istri itu pegang uang berbeda-beda, ya. Uangnya suami ya suami, istri ya istri, ya, pendapatan masing-masing. Nah, itu akan menciptakan ketidakharmonisan. Ada yang bisa bertahan seperti itu, tapi biasanya kurang romantis karena untuk segala keperluan anak harus saling suruh untuk biaya keperluan anak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah watak, ya, ataukah sifat, ataukah karakter. Nah, kalau biasa pertama-tama menikah itu biasanya kelahinya lebih banyak, ya, karena segala watak asli kita ataukah watak luar dalam yang kita sembunyikan itu terlihat, ya, sehingga kadang yang menyebabkan perceraian adalah tidak terimanya. Nah, mungkin terlalu keras, ya, padahal ketika pacaran tidak sekeras itu, ataukah mungkin terlalu cuek, ya, sehingga pas pacaran dulu tidak terlalu seperti itu, sehingga ketika menikah terlihatlah semua watak asli sesama pasangan, baik yang perempuan ataukah laki-laki. Nah, orang pun ada yang sampai 20 tahun menikah terus cerai. Karena apa? Karena itulah pencocokan karakter itu seperti kita jihad, ya. Mencocokkan dua karakter untuk sama-sama pengertian. Biasanya ketika karakter cocok, ya, dalam perjuangan menyatukan karakter, misalnya satu cerewet, satu pendiam, maka kalau udah selaras nanti ada mulai muncul kemiripan-kemiripan, ya, di dalam wajah. Meskipun yang satu hitam satu putih, itu akan muncul kemiripan-kemiripan karena watak sudah mulai menyatu. Dan adilnya Tuhan itu, kenapa Tuhan memberikan kita pasangan yang berbeda watak dan karakter? Karena untuk mengisi, ya, kita punya kekurangan dan kita pun mengisi kekurangan pasangan kita. Jadi pasangan itu biasanya berbanding terbalik watak itu untuk mengisi karakter satu sama lain supaya lengkap, ya. Bagaimana kalau sama-sama pendiam, suami pendiam, istri pendiam, ya, dengan watak yang sama, maka tidak akan ada seninya. Sehingga di dunia ini pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbedaan, ya. Yang menciptakan drama adalah perbedaan. Makanya meskipun satu keturunan, watak berbeda-beda, ya, ataukah banyak agama, ataukah banyak pendapat, ataukah ada yang begini, ada yang begitu. Karena itulah adanya drama dunia, ya. Dan di dalam berhubungan itu, perbedaan watak itu ketika klop atau cocok, maka itu akan menciptakan
kesetiaan sampai mati. Bahkan rezeki pun banyak dijelaskan akan mudah ketika kita bisa saling pengertian dengan pasangan kita ya. Jadi karakter ini harus sama-sama saling belajar memaklumi ya. Misalnya ketika watak suami Anda ataukah istri Anda keras, bagaimana cara Anda belajar untuk Anda menghandle watak kerasnya itu, ataukah sebaliknya. Jadi kalau saling pengertian ya, saling terbuka, maka insya Allah itu adalah cara yang kedua membuat Anda langgeng ya. Dan yang ketiga tentunya ya, dan bisa menjadi yang paling utama, yaitu kedekatan kepada Tuhan ya. Ketaatan kita dalam beragama atau beribadah. Kalau keduanya sesama pasangan ini dekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita keluh kesahkan ataukah kita tidak cocok dengan pasangan kita, perbedaan pendapat, maka kita selalu meminta kepada Tuhan untuk melapangkan hati kita dan mendoakan pasangan kita supaya dia menjadi orang yang baik ya. Jadi semakin kuat iman seseorang kepada Tuhan, maka semakin sabarlah dia. Semakin kuat iman seseorang kepada Tuhan, maka dia akan berusaha mengontrol dia punya watak keras ataukah watak-watak yang kurang baik. Sehingga kedekatan kepada Allah inilah yang menurut saya poin utama juga untuk membuat Anda menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai meninggal ya. Nah, jadi menurut saya harta itu setelah Anda punya hubungan yang romantis yang bagus, rezeki itu mudah ya. Nah, banyak orang karena hubungan tidak romantis, harta pun tiada guna. Misalnya Anda menikah dengan seorang kaya raya misalnya. Nah, sedangkan orang ini kerjanya selingkuh mulu ya. Jadi apa gunanya harta ya? Maka akan tercipta kehancuran ya. Nah, kalau Anda setia, makan tempe sama sop sayur aja ya, yang murah meriah sudah nikmatnya seperti di surga. Nah, itulah kalau jiwa kita bahagia menghadapi kesusahan dalam hidup ataukah kesenangan itu bareng-bareng. Ya, banyak orang yang karena mungkin jauh kepada Tuhan, maka karena kekurangan harta cerewet minta ampun, menuntut ini itu, sedangkan pasangan sudah berjuang sekuat mungkin. Nah, itu salah juga ya, karena kita harus sama-sama pengertian. Ketika sudah ikhtiar maksimal, maka biarkanlah Tuhan yang memberikan rezeki itu kepada kita nanti pada saatnya ya, seperti itu. Jadi rezeki pun mengalir sederas air hujan ketika Anda kelop dengan pasangan Anda. Itu banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Dan yang selanjutnya adalah menerima kondisi pasangan Anda apa adanya ya. Misalnya pasangan Anda pendek ya, terima ya. Anda harus syukuri, karena itulah Tuhan berikan Anda jodoh. Kalau dia matanya belok ya, ya Anda terima, Anda harus syukuri. Kalau dia hitam misalnya, ya Anda harus syukuri. Karena bukan fisik luarnya ya, tapi di hatinya ya, hatinya lah yang menciptakan keindahan tersebut. Tiada guna dia cantik banget ataukah ganteng banget, tapi kerjaannya selingkuh ya, suka mukul-mukul dan sebagainya. Jadi cantik itu dari dalam hati ya. Nah, seperti itu. Jadi saling terima apa kekurangan dan kelebihan, karena nggak ada manusia sempurna ya. Jadi kita harus saling terima kekurangan dan kelebihan itu, maka itu akan menciptakan kondisi hubungan Anda semakin langgeng ya. Dan secara metafisik ya, supaya Anda tidak terlalu bosan karena durasi juga sedikit panjang. Nah, secara metafisik ada memang sihir ya, ataukah sejenis santet yang bertujuan untuk memisahkan hubungan. Bahkan sekitar sebulan lalu saya punya pelanggan dari Arab Saudi, dari Mekah, itu orang Arab ya. Itu suaminya punya 2 istri dan dia istri kedua, dan katanya dilakukan begini begitu ya oleh istri pertama. Itu masih prediksinya, sehingga saya
menjelaskan hal itu ya, tentunya secara positif ya. Nah, ini pun banyak terjadi di Nusantara ya, baik itu karena ada sihir itu ataukah karena terlalu salah paham ya, sedikit-dikit bilang sihir, sedikit-dikit bilang disantet, kecuali itu sangat tidak masuk akal dan tiba-tiba dalam hubungan menghilang ya sang pasangan tanpa sebab ini itu, nah itu bisa dipertanyakan ya. Dan penyebab sihir ataukah santet ini untuk memisahkan hubungan itu memang ada dari zaman Nabi. Jadi kebanyakan itu menggunakan jin ya, meminta kepada seseorang yang ahli untuk menghancurkan hubungan orang yang punya hubungan romantis dengan perjanjian jin, sehingga kadang-kadang yang pernah saya lihat juga seorang istrinya itu tiap hari seperti kesurupan ya, melihat lukisan bergerak-gerak ataukah melihat sapi lewat setiap hari padahal tidak ada sapi, dan membuat suaminya kecewa karena menjadi gila istrinya, ataukah ada yang tiba-tiba sang laki-laki langsung mencari perempuan lain tanpa alasan yang jelas ya. Itu bisa terjadi dan banyak terjadi karena hal metafisik ataukah gaib ataukah karena sihir ya. Nah, itu pun terjadi atas kehendak Allah. Jadi terijabahnya sihir itu pun karena Allah. Jadi tentunya untuk kita minta obatnya, kita harus meminta kepada Allah ataukah mencari orang-orang yang paham tentang hal itu ya. Nah, ada juga teknik-teknik untuk misalnya kalau watak suami Anda terlalu keras ya, ada amalan. Ataukah kalau di saya pribadi, saya mentirakati mustika yang ada tata caranya dengan mustika tersebut dan memegang dadanya dengan membaca sesuatu. Itu bisa juga ya, untuk meleburkan sihir dan santet pembuat perceraian terjadi di pasangan ya. Tentunya obatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak amalan-amalan yang mampu meleburkan sihir ya, itu diamalkan dan melakukan sholat tahajud, terus meminta kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengijabah sihir tersebut, maka itu akan bisa lebur. Dan banyak sihir-sihir lebur ya, karena yang punya ilmu di alam semesta ini, di bumi, langit, dan diantara keduanya ya Allah ya. Jadi maunya Allah. Kalau kita meminta terus kepada Allah untuk melanggengkan hubungan kita dan mempertahankan hubungan yang Anda jalani, maka Allah akan pasti mengijabah doa-doa hambanya ya, seperti itu. Jadi semakin dekat Anda kepada Allah, sihir pun semakin sulit untuk mampu masuk ke hubungan Anda. Jadi solusinya adalah dekatkan diri kepada Allah ya, dan meminta terus. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkat karena durasi sudah lumayan panjang ya. Semoga berkah bermanfaat untuk penjelasan Muhammad Hamdan Al-Ghazali pada kesempatan kali ini. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kebatinan, ilmu kekayaan, ilmu vibrasi. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang khusus membahas tentang batu bacan ya, tentang keindahannya dan kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama,
logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.